Melakukan pekerjaan rangkap selain kerjaan rutin di rumah bukan sesuatu yang mudah bagi seorang perempuan. Apalagi jenis pekerjaan terbilang keras dan bukan pekerjaan perempuan. Tentu butuh tenaga ekstra agar kerjaan seperti ini enteng dilakukan. Ada sebagian kaum perempuan mampu menunjukkan dedikasi di jenis pekerjaan yang tak lazim dilakukan. Mereka menunjukkan kemampuan yang mumpuni untuk melakukan pekerjaan berat, walau terkadang mendapat cibiran orang. Mungkin bagi mereka, apapun jenis kerjaannya, mereka siap berbuat lebih, walau harus mengeluarkan tenaga ekstra. Cerita panjang kiprah perempuan-perempuan tangguh yang menekuni pekerjaan bak seorang lelaki mengundang rasa penasaran kami untuk melihat langsung dedikasi yang dilakukan. Cerita pun tertuju di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau. Kelurahan Pandan Kasturi bukanlah wilayah tertinggal dalam pembangunan. Walau berada di pinggiran kota Ambon, namun suasana lingkungannya tidak terlihat kumuh. Ada 12 RT dan 8 RW yang masuk dalam wilayah Kelurahan Pandan Kasturi. Sebagian lingkungan RT tengah dibenahi untuk dijadikan kampung pelangi. Konsep kampung pelangi atau kampung warna-warni sengaja digagas agar lingkungan RT di sini lebih tertata dan terpelihara. Yang terlihat sekarang, sebagian besar lingkungan beberapa RT mulai berwarna. Berbagai sudut jalan gang dipoles dengan cat aneka warna. Lukisan beragam motif diukir di sepanjang barisan gang hingga ke atap rumah warga. Apa yang sudah terlihat di sebagian wilayah kelurahan saat ini tidak lepas dari peran 3 perempuan yang memotori pekerjaan pembenahan lingkungan. Mereka adalah ibu rumah tangga biasa yang sehari-harinya berkecimpung juga di urusan kelurahan. Warga di lingkungan sini hampir saban hari berurusan dengan salah satu maupun ketiganya. Mereka adalah Linda Tuahena, Hasna, dan Nurtina Arsyad. Ketiga wanita ini dikenal sebagai motor penggerak Kalesang atau benah lingkungan yang diinisiasi Kotaku. Linda dan Hasna adalah sosok ibu yang juga menjadi tulang punggung keluarga. Keduanya tinggal dalam kontrakan yang berdekatan. Sementara Nurtina adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya membantu tugas suami yang menjabat sebagai ketua RT.
Ketiga wanita ini aktif berperan sebagai penggerak aksi benah lingkungan semenjak mereka aktif di BKM atau Badan Keswadaian Masyarakat yang masih di bawah naungan Kotaku. Tahun 2007 beta datang di Ambon untuk kuliah. Lulus kuliah tahun 2013. Kehidupan hari-hari beta sering ambil pakaian masyarakat, tetangga, bacuci, ambil jual kacang bawang, opor di kios-kios. Beta ini aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga karena suami RT. Jadi ketika suami ke kantor, ada warga punya kepentingan, kebutuhan, beta yang melayani, seperti membuat surat keterangan ke kantor lurah. 2008 beta kuliah. Setelah lulus kuliah, beta masih tinggal di Tantui waktu itu. Lalu di situ karena saya punya aktivitas, katong bagoreng, bajual, bacuci, apa saja yang menghasilkan uang katong kerja. Ketika mereka memutuskan untuk aktif dalam Badan Keswadaian Masyarakat, ada alasan kuat yang mendasari keputusan mereka yang pada intinya ketiganya terpanggil untuk menjadikan lingkungan mereka tetap terjaga dan bersih. Jadi BKM ini awalnya 2002. Tahun 2002 itu pertama P2KP masuk ya, beta sen tahu untuk di Kota Ambon, tapi untuk di Panangkasturi itu, Kelurahan Panangkasturi itu tahun 2002. Don tarik beta jadi relawan. Di situ beta ditunjuk sebagai unit pengelola lapangan UPL di BKM. Sejak 2016 beta terpilih sebagai anggota BKM mewakili dari perwakilan RT 2 RW 5. Nah, sepanjang beta ikut teman-teman BKM, itu ada suka ada dukanya. Itu mau lebih menambah pengalaman atau wawasan bagaimana supaya karena katong ini biasa hidup bekerja keras dan hidup tanpa balas upah, begitu bekerja tanpa butuh upah. Sejak awal ketiganya bergelut mensosialisasikan program pembenahan lingkungan, tidak terbayangkan bagaimana lika-liku yang dihadapi saat harus berhadapan dengan masyarakat. Linda, Nurtina, dan Arsyad sempat menemui keadaan yang begitu riskan. Ketika adanya rasa apatis masyarakat terhadap program yang mereka jalankan. Terkadang ada sebagian masyarakat yang menyoalkan kemampuan ketiga ibu ini dalam pekerjaan pembenahan lingkungan. Bahkan ada yang menganggap ketiganya hanya memberi janji manis kepada masyarakat. Apapun tantangannya, beta akan berbuat yang terbaik untuk beta pun lingkungan, untuk bebas kumuh bersama program Kotaku. Kalau perlu Kotaku ini dia lebih maju dan lebih memperluas lagi Panangkasturi ini supaya katong benahi semua Panangkasturi, jangan hanya berdasarkan RT saja. Mari katong sama-sama maju dengan program Kotaku. Dengan program Kotaku, katong dalam hal ini BKM sendiri bisa katong rubah ini wajah lingkungan, bisa katong arahkan masyarakat untuk berpikir yang lebih baik bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat, tata lingkungan yang bagus, sehingga ke depan katompung lingkungan khususnya bisa ikut dalam lomba-lomba yang diberikan oleh pemerintah kota khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Menghadapi sikap apatis masyarakat sempat membuat ketiga wanita ini goyah.
Namun mereka tetap menunjukkan tekad dan semangat untuk mewujudkan rancangan program yang sedang dibuat. Ketiganya bergeliat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang skema kerja dan hasil yang akan dinikmati. Selain memberi pemahaman, Linda, Hasna, dan Nurtina juga melibatkan masyarakat dalam setiap pengerjaan pembangunan fasilitas yang dimasukkan dalam skema kerja proyek. Mulai dari pembuatan tanggul, pengecetan dinding dan tembok, hingga pembersihan lokasi. Perjuangan ketiganya untuk meyakinkan masyarakat akhirnya membuahkan kepercayaan setelah hasil kerja yang didapat begitu bernilai. Bahkan ada sebagian warga yang sejak awal berantipati harus mengakui kerja keras ketiga wanita ini sebagai sebuah prestasi yang harus ditiru. Kini, kerja nyata Linda dan timnya telah dinikmati sebagian besar masyarakat lingkungan. Tidak hanya lingkungan yang bersih dari sampah ataupun fasilitas yang menunjang. Lingkungan juga penuh warna setelah dipoles dengan konsep warna-warni. Pada akhirnya, lingkungan ini dijadikan kampung pelangi. Oleh pemerintah Kota Ambon, label Kampung Pelangi disematkan bagi kawasan lingkungan di Pandan Kasturi. Bahkan kawasan ini akan dijadikan salah satu spot wisata berbasis ekologis lingkungan atau ekowisata. Jerih payah Linda dan tim tidak sia-sia. Segala kendala selama berjuang kini berganti rasa bangga. Bukan karena lingkungan yang sudah terpoles dan terpelihara saja, melainkan juga adanya kesadaran dan simpati yang tinggi dari masyarakat lingkungan untuk bersama mereka terus menjaga dan membenahi lingkungan agar tetap nyaman untuk ditempati.